Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klan Mbak Alwi saat ini saya rasa sudah mulai berselisih pemahaman. Itu terbukti dengan statement-statement mereka yang sudah berbeda. Mereka ini saya rasa sudah saling tampar menampar melalui perkataan-perkataan mereka. Sebagaimana yang dikatakan si Taufik ini justru bertolak belakang dengan penyampaian sebagai besar habaib. Jadi si Taufik ini berusaha memberikan klarifikasi persoalan Faki Al-Muqaddam yang melakukan Isra Mi'raj sebanyak 70 kali. Namun, perkataan tersebut itu saya rasa tertampar dengan tindakan-tindakan Mbak Alwi yang terus menggaungkan persoalan Isra Mi'raj sebanyak 70 kali. Jadi, si Taufik ini tampar menampar dengan Mbak Alwi lainnya. Nah, untuk lebih lengkapnya mari kita simak videonya berikut ini. Sampai ada di Masjidil Aqsa malaikat Jibril beradan dan semua sepakat Nabi Muhammad adalah sebagai imam dalam salat dan di belakang beliau adalah para anbiya Allah Subhanahu wa taala. Wa qaddamat ka jami'ul anbiya'i biha war rusli taqdima makhdumin ala khadami. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mi'rajkan Nabi Muhammad dari bumi sampai menembus 7 langit, dibarengi dengan malaikat Jibril sampai ke Baitul Ma'mur. Setelah dari Baitul Ma'mur, mi'rajnya malaikat Jibril berhenti. Jadi malaikat itu juga mi'raj. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sanah. Mi'rajnya malaikat Jibril yang merupakan sayyidul malaikah berhenti ada di Baitul Ma'mur. Sampai menyatakan mama minna illa lahu maqamun ma'lum. Hanya Nabi Muhammad yang diizinkan untuk bisa melewati lebih daripada Baitul Ma'mur. Rutabun tasqutul amani wa hasradunaha ma wara'ahunna wara'u. Tidak ada derajat yang lebih daripada Nabi Muhammad. Derajatnya malaikat Jibril, mi'rajnya hanya sampai ada di Baitul Ma'mur. Sedangkan Nabi Muhammad SAW menembus sampai ke Sidratul Muntaha. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Dan disitulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan satu kenikmatan yang belum pernah didapatkan oleh siapapun, yaitu bertemu dengan Allah. Wa jama'allah baina ru'yatihi wa kalamih. Itu hanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwani rahmatullah, itu mi'rajnya Nabi. Itu mi'rajnya Jibril. Itu mi'rajnya malaikat. Apakah selain para malaikat dan Nabi nggak ada mi'raj? Ada mi'rajnya, tapi melalui sholat. Melalui sholat. Karena itu Nabi SAW menyatakan as-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itu adalah mi'rajnya orang yang beriman. Sholat itu adalah mi'rajnya orang beriman. Al-Habib Ja'far bin Syekh Al-Asghar dalam kefahamannya di dalam ayat ja'ilil malaikati uli ajlihatin matna wa thulatha wa ruba', Allah itu menjadikan para malaikat itu bersayap. Ada 2, ada 3, ada 4. Yazidu fil khalqi ma yasha. Sebagaimana kata Habib Ja'far, kama ja'alallah lil malaika ajnihah, ja'alallah lil mu'minina 5 salawat. Matna as-subuh, wa thulath al-maghrib, wa ruba' adh-dhuhr wal 'ashr wal 'isya, yafirruna biha ila Allah. Sebagaimana para malaikat dengan sayapnya mi'raj. Ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4. Maka Allah jadikan 5 waktu sholat ini bagi orang mukmin mi'rajnya. Ada 2 subuh, ada 3 maghrib, ada 4 zuhur, asar dan isya. Yafirruna biha ilallah. Mereka kembali kepada Allah dengan lewat sholat 5 waktu ini. Sesuai dengan firman Allah, fafirru ilallah. Fafirru ilallah. Mi'rajnya orang yang beriman lewat sholat. Lewat sholat. Karena itu orang yang beriman ini bisa mi'raj, tapi bukan seperti mi'rajnya Nabi, bukan seperti mi'rajnya para malaikat, tapi mi'rajnya orang yang beriman melalui sholat. Dan itu kadang-kadang heran juga sih, orang belum tahu, belum ngerti kok, kadang-kadang mengkritik itu. Mi'rajnya aulia itu ada, tapi bukan sampai ke Sidratul Muntaha yang sana, lewat sholatnya. Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, Imam Faqih Al-Muqaddam ini, saudara-saudara, beliau adalah pemuka Ba'alawi. Beliau adalah pemukanya para sayyid. Beliau adalah pemukanya para syarif. Beliau bernama Al-Imam Muhammad bin Ali Al-Faqih Al-Muqaddam. Sayyidina Imam Faqih Al-Muqaddam, di dalam manaqib sejarah hidup beliau diceritakan bahwa Al-Imam Faqih Al-Muqaddam adalah orang-orang yang besar. Beliau adalah orang-orang yang hebat.
beliau pernah mi'raj, saudara-saudara, bertemu dengan Allah dalam satu hari 70 kali, saudara-saudara. Sehingga banyak para ulama, banyak orang-orang soleh di zaman beliau, di masa beliau, berkunjung kepada beliau untuk mengambil manfaat, untuk mengambil barakah daripada ilmu-ilmu beliau. Ada seorang yang diyakini ada kitabnya, Syarhul Ainiyah ini. Kitabnya, Syarhul Ainiyah. Muhammad bin Ali Al-Faqihil Muqaddam disebutkan di dalam Syarhul Ainiyah ini. Syarhul Ainiyah ini berdasarkan kitab Al-Hurar. Al-Hurar berdasarkan kitab Al-Burqah. Al-Burqah nyuplak-nyuplik dari Al-Jawharus Syafaf yang langsung dari mbahnya Habib Abdurrahman As-Segaf. Itu cuma dikarang oleh orang lain selain Ba'alawi, Muhammad Al-Khatib, Abdurrahman bin Muhammad Al-Khatib 855 Hijriah. Nah, di sini disebutkan wa kana min jumlati ma kataba bi ila Syekh Sa'ad, dan termasuk bilangan dari tulisan surat-surat yang dikirimkan oleh Muhammad bin Ali Al-Faqihil Muqaddam kepada Syekh Sa'ad, yaitu ini isinya: Uri Jabi, aku dimi'rajkan. Aku dimi'rajkan. Ila Sidratil Muntaha sab'a marratin, 7 kali. Wa fi riwayatin sab'atan wa isyrina marratan, 27 kali. Fi lailatin wahidatin, semalam. Berarti bisa juga semalam 7 kali atau 27 kali. Wa fi riwayatin sab'ina marratan, 70 kali. Semalam bisa 70 kali, walaupun ada yang memahami tidak disebutkan fi lailatin wahidatin atau bagaimana, kan sudah disebutkan di tengah. 27 fi lailatin wahidatin. Berarti wa fi riwayatin sab'ina marratan fi lailatin wahidatin. Terus dibela mati-matian oleh Kiai Idrus Romli. Itu termasuk wali. Wali kan punya karomah. Mi'raj itu yang menghendakikan ilahi, bukan dirinya sendiri. Tapi nggak segitunya. Kembali ke Asyifa Qodiyat. Ya, jangan dipercaya. Nggak ada dasarnya, nggak ada datanya yang dapat dibenarkan. Ya, karena semua harus berdasarkan data. Tidak boleh seenaknya membuat aturan yang diyakini menjadi keyakinan sendiri. Karena itu kalau kita mau memahami kaifiyatus shalah, kenapa sih kita ini kalau sholat dimulai dengan Allahu Akbar, kemudian diakhiri dengan Assalamualaikum warahmatullah. Kita ini kalau saling bertemu kita mulai dengan Assalamualaikum. Tapi kalau sholat kok enggak Allahu Akbar? Coba perhatikan baik-baik. Kalau kita katakan Assalamualaikum, itu kita doakan selamat. Kalau kita bertemu dengan Allah, doakan selamat, dong, keselamatan dari Allah. Wah, wassalam, di antara nama Allah itu assalam. Karena itu masuk sholat itu kita sudah irtiqa dari maqamil sufli ila maqamil ulwi. Itu kita naik, Pak. Dari alam yang kita ini ada menuju ke hadratul ulwi, derajat yang tertinggi, yaitu bertemu dengan Allah. Karena itu kita kalau doa istiftah mengatakan apa? Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ardh. Kami menghadapkan wajah, ada menyatakan wajah di hati kami kepada yang menciptakan langit dan bumi. Anda berhadapan dengan Allah fi hadratillah. Walaupun tidak dzat bidzat. Enggak seperti Nabi langsung dzat bidzat, langsung bertemu dengan Allah secara langsung. Nah, kalau sudah di sana kita berdialog dengan Tuhan, kita meyakini kita bertemu dengan Tuhan. Sehingga sudah fana sebetulnya para aulia Allah itu daripada magam sufli ini. Nggak ada hubungan dengan manusia. Karena itu ketika turun lagi dari mi'rajnya, setelah bertemu dengan Allah, Assalamualaikum warahmatullah, ketemu lagi dengan manusia di alam sufli. Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Mi'raj kembali lagi. Begitu yang harus dipahami, Wan. Karena itu kadang-kadang nggak ngerti komentari, nggak masuk akal, masuk mi'raj. Inti belum berakal. Inti nggak ngerti, tanya dong sama yang ngerti, jangan ingkar. Jangan kita seperti pasien yang dungu, dikasih obat, kemudian kita tadi itu nggak percaya. Mana buktinya? Inti kalau nggak ngerti, mengikuti yang ngerti. Jangan langsung kamu mengkritik yang ngerti. Begitu seharusnya ya ikhwani, ya. Karena itu awas, hati-hati. Racun-racun ini akan ditebar ada di mana-mana supaya Anda tidak percaya lagi dengan para wali Allah. Supaya Anda tidak percaya lagi sebentar lagi dengan mukjizat yang para anbiya Allah. Entar lagi Anda akan meragukan agama Anda. Karena itu ilmu agama ini nggak sama dengan ilmu umum, Pak. Kalau Anda belajar matematika kepada semua orang, walaupun orang Yahudi,
Kalau Anda belajar komputer, walaupun dengan orang kafir, nggak ada masalah. Tapi kalau belajar agama, lihat gurunya, sana keilmuannya bagaimana, pemahamannya bagaimana. Inna hadzal ilma dinun, fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu ini adalah agamanya kamu. Ini imannya kamu. Ilmu agama yang dimaksud. Maka cari dari siapa, bener nggak gurunya kamu ini. Jangan asal coba. Imam Faqihil Muqaddam ini, saudara-saudara, beliau adalah pemuka Ba'alawi. Beliau adalah pemukanya para sayyid. Beliau adalah pemukanya para syarif. Beliau bernama Al-Imam Muhammad bin Ali Al-Faqihil Muqaddam. Sayyidul Imam Faqihil Muqaddam, di dalam manaqib sejarah hidup beliau diceritakan bahwa Al-Imam Faqihil Muqaddam adalah orang-orang yang besar. Beliau adalah orang-orang yang hebat. Bahkan diceritakan beliau pernah mi'raj, saudara-saudara, bertemu dengan Allah dalam satu hari 70 kali, saudara-saudara. Sehingga banyak para ulama, banyak orang-orang soleh di zaman beliau, di masa beliau, berkunjung kepada beliau untuk mengambil manfaat, untuk mengambil barakah daripada ilmu-ilmu beliau. Jadi bisa kita saksikan tadi bagaimana videonya. Semoga video ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.